Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada penyuluhan penyakit kelamin seksual. Nah, pada penyuluhan kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu PMS yaitu penyakit kelamin seksual. Nah, karena kenapa kita membahas ini, karena belakangan ini sering banget terjadi, berita-berita, kita sering mendengar berita-berita tentang, anak zaman sekarang atau anak zaman muda yang pergaulannya itu semakin bebas dan itu membuat penyakit kelamin seksual ini meningkat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, maka sebelum itu kita akan mendengarkan sedikit cerita dari seorang ibu yang merasa was-was tentang kondisi anak remajanya yang, temannya ini juga, korban dari penyakit kelamin seksual ini. Nah, saya undang Ibu Eta, silahkan masuk. Oke, Ibu Eta bisa sedikit ceritakan tentang pengalaman teman anaknya itu bagaimana ya, Ibu Eta? Ya baik, jadi begini, anak saya bercerita bahwa ada temannya yang terkena penyakit seks karena pergaulan bebas ini. Mulai yang awalnya cuma ikut-ikutan sampai ada yang susah terkena penyakit seks yang sampai parah. Jadi dari sinilah saya was-was dengan penyakit seksual ini. Nah, dari sini Mbak, saya ingin bertanya tentang penyakit seks itu apa sih Mbak? Baik, terima kasih sedikit cerita dari Bu Eta, dan kebetulan banget pada kesempatan kali ini kami juga mengundang narasumber yang akan membahas tentang apa sih itu penyakit kelamin seksual ini. Nah, Dokter Finzas, silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih penyakit seksual menular itu. Nah, penyakit menular seksual atau yang biasa disebut PMS adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks, vaginal, oral, maupun anal. Penularan penyakit ini bisa melalui darah, sperma, ataupun cairan tubuh lainnya. Berikut ada beberapa gejalanya. Yang pertama, yaitu mengalami perubahan pada urin. Yang kedua, rasa nyeri selama berhubungan seks. Yang ketiga, kutil atau memar. Yang keempat, sakit pada panggul atau perut bagian bawah. Selanjutnya, vagina terasa panas atau gatal. Selanjutnya, keputihan abnormal atau perdarahan vaginal. Lalu keluar cairan dari penis, dan yang terakhir yaitu buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Apa sih penyebabnya? Berikut ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, infeksi bakteri seperti Neisseria gonorrhoeae. Yang selanjutnya, infeksi virus seperti hepatitis B. Yang ketiga, jamur seperti Candida albicans. Dan yang terakhir yaitu parasit seperti virus pubis. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama adalah sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau bot. Selanjutnya yaitu gonore. PMS ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kondisi ini juga banyak orang kenali dengan kencing nanah.
Selanjutnya adalah chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Berikutnya adalah HIV. HIV ini sudah umum sekali ya teman-teman. HIV adalah virus human imunodefisiensi yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahap awal, HIV tidak menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu. Berikutnya yaitu herpes genital. Ini adalah penyakit menular yang terjadi akibat virus herpes simplex atau biasa disebut HSV. Herpes genital bisa menyebabkan rasa sakit, gatal, dan luka di area genital pengidap. Berikut ada beberapa cara pengobatannya. Yang pertama, yaitu antibiotik diberikan untuk kasus infeksi bakteri atau parasit. Yang kedua, antivirus diberikan untuk kasus infeksi virus. Dan yang terakhir yaitu obat kutu untuk kasus kutu kemar. Berikut ada beberapa komplikasi. Yang pertama, pada radang panggul, lalu gangguan kesuburan. Selanjutnya, masalah kehamilan, penularan ke janin. Lalu kanker pada serviks, hati, dan lain sebagainya. Lalu penyakit jantung, peradangan pada mata, peradangan sendi, dan yang terakhir abses anus. Berikut ada beberapa pencegahannya. Yang pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Lalu rutin menjaga kebersihan vagina. Selanjutnya, selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Dan yang terakhir, vaksinasi. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B. Kapan sih kita harus ke dokter? Sebaiknya memeriksakan diri jika mengalami gejala PMS. Yang ada yang aktif secara seksual dan memiliki faktor risiko, sebaiknya memeriksakan diri meski tidak mengalami gejala apapun. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Dokter Finza, dan juga terima kasih atas pengalaman dari Ibu Eta yang tentunya akan menambah wawasan kita tentang apa sih itu penyakit menular seksual dan, contohnya di lingkungan masyarakat. Nah, sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.